Shalom saudara terkasih di dalam Kristus dimanapun kita berada, kiranya damai Kristus menyertai memberkati kita. Oke, di saat ini saudara aku ingin sharing tentang firman Tuhan, di mana topik kita di malam ini ialah ibadah yang berkenan di dalam Tuhan. Ya, jadi ibadah merupakan penting ya dalam berkehidupan orang yang percaya. Ya, namun banyak yang memakai ibadah atau yang memahami ibadah secara berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa ibadah yang sifatnya ritual ya cukup dilakukan pada hari Minggu ya dengan cara masuk ke dalam gereja lalu mengikuti semua kegiatan agamawi ya, mulai dari berdoa, memuji-muji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Maka mereka menjalankan ibadah sebagai aktivitas ya, aktivitas rutin semata secara lahiriah ya. Mereka mengikuti ibadah, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya ya, di kitab 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Ibadah yang dilakukan sebagai lahiriah pasti tidak menghasilkan kuasa ya. Padahal kuasa ibadah yang sanggup memulihkan, mengubah hidup seseorang. Ya, ibadah yang benar bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, yang melainkan bagaimana mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara. Ya, tinggal di hadiratnya, bersekutu dan bergaul karib dengannya. Inilah esensi dari ibadah. Ya, jadi di mana kita akan baca juga di kitab Ulangan 10 ayatnya yang ke-12, di mana firman Tuhan berkata, beribadah kepada Tuhan Allahmu, atau beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ya, jadi kita beribadah ini dengan segenap hati, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya yakin, ya, dan segenap jiwamu. Ya, jadi jiwa kita ini, ya, melakukan kehendak Tuhan, saudara. Ya, yang bersungguh-sungguh, ya, yang setiap saat, setiap kehidupan kita, ya, kita lakukan semua untuk Tuhan. Ya, jadi hidup kita harus kita arahkan kepada yang dimaunya Tuhan. Ya. Jadi di sini juga saya akan membaca di kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama dengan perikop persembahan yang benar. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Di sini yang dimaksudnya ialah supaya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, tubuh kita beri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ya, di mana juga Tuhan Yesus, ya, yang lahir, yang hidup sebagai manusia, dia 100% manusia, ya, yang mengalami seperti kita, saudara, tapi dia tidak hidup dalam dosa, ya, sehingga Tuhan berkenan dalam hidupnya, di mana juga dia sebagai korban yang hidup untuk kita yang tercurah di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa orang yang percaya. Ya. Jadi Tuhan pun mau kita ialah melakukan kehendaknya, ya, seperti dia hidup. Nah, di mana dia mengatakan kepada setiap yang dijumpainya dalam pelayanannya ialah jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jadi dosa itu penghalang kita untuk tidak bisa berjumpa atau tidak bisa connect, berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi dosa itu yang penghalang kita, saudara. Jadi Tuhan mau kita serupa dan segambar dengan Dia, supaya hidup kita juga bisa berkenan, dan apa yang kita lakukan, ya, semuanya untuk puji kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya, dan di mana juga yang kudus, yang berkenan kepada Allah, kudus, ya, tak bercacat, tak bercela. Ya, kita pun, ya, semaksimal mungkin, ya, harus hidup dalam kehendak Tuhan, saudara, yang kudus, ya, yang harus tidak hidup oleh dosa. Ya. Itulah ibadahmu yang sejati.
Ya, jadi ibadah yang sejati itu bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dan hidup sesuai kehendak Tuhan, dan hidup oleh kebenaran firman Tuhan, ya, melakukan perintahnya dan menjadi pemberita-pemberita kebenaran, ya. Dan di mana dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kenalilah mereka dari buahnya. Jadi buah-buah kita akan terpancar, ya, bagaimana Tuhan itu kita hidupkan dalam kehidupan kita, ya, akan menghasilkan buah di Galatia 5 ayat yang ke-22, ya. Buah-buah kasih, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, dan sebagainya. Nah, itu akan terlihat, ya. Jadi setiap orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, ya, akan terpancar dari kehidupannya, saudara. Ya, di dalam kehidupan kita Tuhan mau, ya, bukan cuma sekedar beribadah di tempat-tempat ibadah saja, ya, atau di perkumpulan-perkumpulan jemaat saja, atau sekedar berdoa saja, menyanyi saja, kita berseru dan kita merasakan hadirat Tuhan, tapi dalam kehidupan kita tidak, ya, itu tidak berkenan, saudara. Ya, mau Tuhan ialah di setiap apapun yang kita lakukan, tindakan, kapanpun, dimanapun, baik buruk waktunya, kita melakukan kehendak Tuhan, ya, supaya hidup Kristus itu hidup dalam kehidupan kita, saudara. Ya, oke, dan di sini juga saya akan membacakan firman Tuhan di kitab Yohanes 4, ya, ayatnya ke 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi maksudnya, saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Maksudnya bukan berkata-kata dalam bahasa roh, ya, tapi roh kita ini, ya, itulah napas Tuhan, saudara. Di saat kita melakukan kehendak Tuhan, roh kita ini akan bersuka cita, ya. Jadi dia akan terkonek dengan Tuhan, ya, karena kita adalah napas Tuhan. Jadi di saat kita melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita akan merasakan sukacita yang luar biasa, saudara. Karena kita melakukan kehendak yang menciptakan kita, ya. Itulah maksudnya menyembah dalam roh, ya, dan kebenaran. Hidup kita ini benar di mata Tuhan. Jadi kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, kita dimurnikan, dibaharui, dan hidup kita turut segambar dengan rencana Tuhan, maka itu adalah ibadah yang sejati, saudara. Ya, jadi ibadah itu ialah bagaimana kita menghidupi Tuhan dalam hidup kita, melakukan kehendak-Nya, dan segambar sesuai kehendak-Nya, saudara. Jadi, ya, semoga sharing firman Tuhan kita di saat ini bisa memberikan kita pengetahuan, saudara, supaya kita tahu bagaimana sebetulnya kehidupan kita untuk Tuhan, ya. Jadi bukan maksudnya kita enggak ke gereja dan sebagainya, tapi semua akan kelihatan dari kehidupan kita, saudara. Ya, jadi di saat setiap apapun yang kita lakukan, nah, itulah ibadah kita untuk Tuhan, ya. Kiranya firman atau sharing di malam ini menyertai memberkati kita dimanapun kita berada. Damai Kristus menyertai memberkati kita. Amin.